Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 6 September 2024, saya menyapa saudara dari kantor pusat IRMC. Saya akan menyampaikan satu pembukaan firman tentang perang gempa bumi dan wabah. Ini adalah 3 hal yang banyak terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membahas hal itu, kita akan ketahui dahulu bahwa kitab Wahyu itu akan segera digenapi. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, berbahagialah mereka yang mendengar, dan yang menjadi pelaksana dari kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau yang menjadi pembaca itu tentu para pendahulu, ya saudaraku. Kemudian para pendengar itu juga pendahulu, dan saat ini pun ada para pendengar dan pembaca itu. Tetapi yang merupakan pelaksana dari kitab Wahyu adalah generasi akhir zaman, dan saya berharap itu adalah saudara dan saya, kita semua menjadi pelaksana dari kitab Wahyu. Sebab kitab Wahyu ini akan menjadi lengkap, dan Tuhan ucapkan berbahagia apabila kita bisa menjadi membaca, pendengar, dan pelaksana dari kitab Wahyu. Saudaraku, pembaca saja berbahagia loh saudaraku. Yang membacakan tentang hal-hal yang terjadi di dalam kitab Wahyu itu berbahagia. Kemudian orang yang mendengarkan, orang yang membacakan kitab Wahyu itu juga dikatakan berbahagia. Teristimewa orang yang bisa menjadi pembaca, pendengar, sekaligus menjadi pelaksana dari kitab Wahyu. Terutama ini adalah pelaksana positif, sebab di dalam kitab Wahyu itu ada pelaksana negatif. Seperti saudara ketahui, nabi-nabi palsu, kemudian antikris, kemudian nabi palsu yang muncul dari dalam bumi, itu adalah pelaksana juga, tetapi mereka adalah pelaksana negatif. Nah, di akhir zaman kita semua, saudaraku, berdoa dan berharap supaya menjadi pelaksana positif dari kitab Wahyu. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pak Nendra dibaca. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Terus, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. 3, perhatikan. Berbahagialah ia yang membacakan, Ia yang membacakan, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Saudara yang mendengar itu bahagia, tetapi saudara akan menjadi lebih berbahagia lagi kalau bisa menuruti. Coba dibaca. dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin, saudaraku. Jadi, saudara dikatakan berbahagia itu kalau teristimewa, bisa lengkap. Bisa di sini dikatakan membacakan, kemudian bisa mendengarkan, dan bisa menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Termasuk yang segera kita kerjakan di dalam waktu-waktu yang tidak lama lagi, yaitu kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu adalah satu momentum kegerakan rohani besar di akhir zaman, di mana Injil itu harus kembali menjangkau, menyelamatkan bangsa Israel. Itulah yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika nanti kuota keselamatan dari bangsa-bangsa lain itu sudah penuh, seperti Roma pasal 11 ayat yang ke-25, itu dikatakan seperti itu, maka Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menjangkau Israel, menyelamatkan Israel. Inilah yang disebut dengan kegerakan kuda putih.
Sudah berulang kali saya sampaikan kepada saudara bahwa kegerakan kuda putih adalah kegerakan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, kegerakan orang-orang kudus di akhir zaman untuk bersama-sama bergandeng tangan. Mari kita menjangkau Israel. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Yerusalem itu berasal keselamatan. Kemudian dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, kemudian ke seluruh ujung bumi. Saudaraku, setelah seluruh ujung bumi itu dijangkau, menurut bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan sesuai Roma pasal 11 ayat 25, jadi ada bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Seluruh ujung bumi itu ada bilangannya. Saudaraku, setelah bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan itu genap, saudaraku, Tuhan itu akan kembali sayang kepada Israel. Itulah yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Saudara, nah kalau saudara saya ajak, saudara saya himbau, saya mencanangkan kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel, itu artinya kita menjadi pelaksana positif dari kegerakan Kitab Wahyu. Saudaraku, kita menjadi bagian dari penggenap Kitab Wahyu. Dari Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga ini, berbahagialah ia yang membacakan, yang membaca saja berbahagia, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis, apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Penjangkauan Israel ini merupakan nubuat di dalam Kitab Wahyu juga. Saudaraku, bahwa nanti Israel itu harus diselamatkan menurut bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8, di sana dituliskan ada 144.000 orang dari suku keturunan Israel nanti yang akan diselamatkan. Saudara, saat ini bangsa Israel sebagian besar itu belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Masih bangga, masih mempertahankan ibadat dengan cara kuno, dengan cara Nabi Musa. Ya saudaraku, sistem tabernakel. Mereka memiliki kerinduan membangun bait Allah yang ketiga, yang dahulu dibangun saudaraku pada zaman Zerubabel, kemudian lapuk dan direhab secara megah oleh Raja Herodes Agung, dan itu yang kemudian roboh di tahun 70 Masehi oleh Roma. Ya saudaraku, dihancurkan oleh Jenderal Titus, Kaisar Titus dari Roma. Saudaraku, jadi ini satu rahasia juga, ternyata Roma itu dahulu yang menghancurkan bait suci. Ya saudaraku, bait suci di Yerusalem. Saudaraku, tetapi sekarang tahta suci berada di Roma, di Vatikan. Itu satu rahasia di akhir zaman yang nanti mesti diungkap. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sedikit mengulas tentang hal ini, bahwa bait suci itu di Yerusalem, dan Roma itu dulu pernah menjadi penjajah untuk Yerusalem. Saudaraku, jadi seperti kayak kita begini ya saudaraku, pernah dijajah oleh Belanda ya saudaraku. Jadi kalau Yerusalem itu melihat Roma, itu seperti kita melihat Belanda gitu saudaraku. Makanya di sana di Roma itu kemudian Rasul Petrus mendirikan gereja ya saudaraku, yang sampai sekarang kemudian dipimpin oleh pemimpin besar yang disebut dengan Paus ya saudaraku. Ya, di sana merupakan penerus dari Rasul Petrus saudaraku, dan ini rahasia yang begitu besar nanti kalau kita kuat di akhir zaman. Tetapi saya tidak akan membahas hal itu. Saya sedang akan menyampaikan kepada saudara bahwa di akhir zaman ini kita perlu menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, ketika jumlah orang percaya Tuhan Yesus Kristus itu sudah menjangkau seluruh penjuru bumi, maka kita perlu menjangkau bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa bangsa Israel itu harus kita jangkau, dan Tuhan itu juga menubuatkannya sejak kitab Nabi Yesaya, saudaraku, Yesaya pasal 46, itu kegerakan besar itu munculnya dari timur. Kenapa tidak dari barat? Kenapa tidak dari gereja Rasul Petrus begitu saudaraku, yang berada di Roma sana saudaraku? Kenapa tidak saudaraku? Karena susah saudaraku.
Seperti kita melihat Belanda, saudaraku, melihat penjajah yang pernah menjajah negeri kita. Kita percaya pada mereka susah, saudaraku. Nah, oleh karena itu Tuhan itu akan memakai kita dari negeri yang jauh, dari negeri timur jauh, dari negeri paling ujung di dunia, paling timur di dunia. Ada buku yang mengatakan From Papua to Jerusalem. Nah, saudaraku, kebalik ya saudaraku, from Jerusalem to Papua. Nah, di akhir zaman itu nanti akan ada gerakan dari Papua, dari Indonesia, saudaraku, ke Yerusalem. Dan di dalam Yesaya 46 itu digambarkan munculnya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Dia memanggil burung buas dari timur, ya. Memang di Yesaya 46 itu ditulis sebagai ayat, saudaraku, karena bangsa Israel itu tidak ngerti nama Garuda. Ya, ketika melihat burung yang bentuknya itu Garuda, saudaraku, mereka menyebutnya sebagai burung yang buas. Saudara, jadi saya mengajak saudara dalam kegerakan besar menjadi pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu. Saya ingin mengajak saudara ini berbahagia. Jadi kalau saya mengajak saudara untuk kegenapan firman Tuhan, untuk penggenapan Kitab Wahyu, ini merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus. Dikatakan saya mengajak saudara itu berbahagia karena saya mengajak saudara menjadi penggenap dari kegerakan Kitab Wahyu. Saya mengajak saudara untuk menjadi pembaca, pendengar, dan pelaksana dari kegerakan Kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kegerakan yang kita akan kerjakan, ini Alkitab sudah menulis, saudaraku, itu bukan terjadi di tengah-tengah suasana yang enak. Kalau di tengah-tengah suasana yang enak, suasana yang begitu damai, suasana yang begitu nyaman, itu namanya malah piknik atau mungkin ziarah, saudaraku. Tetapi ini kegerakan, saudaraku, kegerakan yang ditulis oleh Alkitab, dan ini terjadi di tengah-tengah pergolakan dunia. Makanya saudara jangan takut juga. Nanti ketika kita ke Israel bulan November, itu rencana yang saya pergumulkan. Kalau ada akses dibuka ke sana, kita akan tetap berangkat pada tanggal yang sudah ditetapkan, saudaraku. Dan saat ini sudah beberapa mendaftar, lebih dari separuh sudah mendaftar, ya saudaraku. Saudara yang belum mendaftar segera mendaftar dan membayar, ya saudaraku, membayar DP-nya. Dan nanti misalkan pada saat yang ditetapkan itu tidak diizinkan penerbangan masuk ke sana, saudaraku, nanti akan dialihkan kepada waktu di mana nanti pintu untuk kita masuk ke sana itu dibuka, saudaraku. Jadi yang sudah membayar tidak akan menjadi sia-sia. Hanya kalaupun pada saat yang sudah kita tetapkan itu nanti terjadi sesuatu yang di luar nalar, saudaraku, di luar prediksi, maka bisa mundur sedikit tidak apa-apa, atau mungkin maju sedikit, ya saudaraku. Jadi saudara jangan takut. Kita akan menangkap momentum kegerakan kuda putih, di mana nanti di sana kita akan melaksanakan doa makrifat. Doa makrifat itu Roh Kudus sudah tunjukkan pada saudara, kepada saya, bahwa itu merupakan bahasa roh yang nanti akan Tuhan berikan di sana. Jadi bukan saat ini. Nanti ketika di Israel, kita memiliki 7 destinasi tempat yang sudah kita tuju, yang sudah saya tetapkan di sana, saudaraku. Di 7 tempat itu kita akan melakukan doa, ya saudaraku. Doa makrifat namanya. Doa makrifat itu wujudnya apa? Nanti adalah bahasa roh yang akan diberikan oleh Roh Kudus ketika saudara nanti sampai di berbagai tempat, di 7 tempat itu. Saudaraku, kita akan melaksanakan doa makrifat namanya, saudaraku. Dan itu tidak saya ajarkan di sini, tidak seperti mantra-mantra gitu, bukan, saudaraku. Itu wujudnya bahasa roh yang akan Tuhan berikan laksana ketika Tuhan itu akan memberikan amanat kepada murid-murid untuk menginjil ke seluruh penjuru bumi.
ditandai dengan bahasa roh. Itu di kisah Pentakosta, saudaraku. Nanti ketika kita melakukan kegerakan kuda putih, itu artinya kan arus baliknya Injil. Kalau arus keluarnya Injil itu diawali dengan peristiwa Pentakosta, maka arus baliknya Injil dalam kegerakan kuda putih itu kembali nanti akan ditandai dengan bahasa roh yang akan dicurahkan kepada saudara. Itulah yang disebut dengan doa makrifat, doa pemeterian bangsa Israel yang nanti kita akan kerjakan pada bulan November. Saudaraku, yang mau ikut segera mendaftar, waktunya sudah mepet, dan segera DP, tidak ke saya ya, langsung ke panitia yang saya tunjuk, langsung ke agen yang saya tunjuk. Saudaraku, saya tidak ingin berpusing-pusing dengan urusan duit ya, saudaraku, karena ini kegerakan, saudaraku, kegerakan Tuhan di akhir zaman, biar nanti berjalan dengan lancar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kuda putih di mana kita menjangkau bangsa Israel itu di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, di tengah-tengah perang, saudaraku. Kemudian juga banyak gempa bumi terjadi nanti. Kemudian juga di tengah-tengah nanti wabah meledak di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mau berandai-andai wabah apa itu, saudaraku. Tetapi di akhir zaman akan ada wabah yang begitu dahsyat. Dan kalau sekarang itu bertiup lagi angin, ada wabah yang seperti cacar begitu, saudaraku. Apa itu namanya, saudaraku? Mulai mewabah kemana-mana, ya biar, saudaraku. Itu merupakan kegenapan dari rencana Tuhan. Kita menjaga kesehatan kita sebaik mungkin, memanage badan kita sebaik mungkin, supaya saudara jangan terkena sakit penyakit itu, ataupun kalau terkena ya cepat sembuh. Begitu, saudaraku. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, sebab seperti apa yang saya tuliskan di dalam kata-kata bijak pada hari ini tadi, di tanggal 6 September, kalau orang itu merasa keberatan, orang itu merasa repot dengan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Jadi kalau melihat pekerjaan Tuhan, melihat pelayanan, melihat harus berkorban, melihat harus melayani, itu rasanya kok repot, saudaraku. Itu tanda dari orang yang belum penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Semalam Roh Kudus memberitahu tentang hal itu. Kalau seseorang itu merasa repot terhadap pekerjaan Tuhan, orang tersebut belum penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, jadi saudara jangan merasa repot kalau untuk melayani Tuhan, untuk berkorban kepada pekerjaan Tuhan, untuk meluangkan waktu mendengarkan firman Tuhan, untuk meluangkan waktu melayani Tuhan, main musik, saudaraku, worship leader, dan berbagai hal, saudaraku. Karena di dalam kegerakan itu kita butuh berbagai hal ya, saudaraku. Baik ketika ibadah di berbagai tempat itu tentunya butuh worship leader, butuh pemain musik, dan lain sebagainya. Saudaraku, jangan sampai kita ini merasa seperti berat begitu, saudaraku. Kita merasa seperti kepepet, kita merasa direpotkan oleh pekerjaan Tuhan. Jangan sampai saudara itu merasa direpotkan oleh pekerjaan Tuhan. Sebab kalau orang yang merasa direpotkan oleh pekerjaan Tuhan, orang itu yakin belum penuh dengan Roh Kudus. Sebab orang yang penuh dengan Roh Kudus itu mereka tidak akan pernah merasa direpotkan oleh pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita bergerak untuk memenangkan bangsa Israel. Bukan saya ajak perang loh. Saudara ingat baik-baik ya. Kita ke Israel dalam kegerakan kuda putih itu, saudaraku, saya tidak mengajak saudara untuk perang di sana. Saudara jangan takut disandera ya nanti di sana. Saya tidak akan mengajak perang, mengibarkan panji-panji kekerasan. Tidak, saudaraku. Saya ingin mengajak saudara itu doa makrifat. Nanti yang bekerja itu Roh Kudus, akan bekerja menjangkau, menjamah bangsa Israel, sehingga mereka nanti akan dimenangkan, dimeteraikan sejumlah seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-5, 144.000 dari suku keturunan Israel nanti akan dimeteraikan. Jadi saya mengajak saudara ke Israel itu bukan untuk berperang.
ya saudaraku, tetapi untuk doa makrifat. Ya memang kalau lagu Kegerakan Kuda Putih itu namanya disebutkan dalam syairnya, bila busur sudah ada di tangan, bukan maju berperang melawan musuh. Ya bukan berarti saya mengajak saudara perang dalam arti kemudian bawa bedil macam-macam kekerasan, itu tidak. Kita berperang melawan kekuatan setan, iblis, saudaraku, kekuatan kuasa kegelapan yang menutup hati bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu hatinya keras, tidak menerima Injil, saudaraku. Peperangan kita melawan kuasa jahat, melawan iblis setan. Saya tidak mengajak saudara ke Israel itu untuk peperangan peperangan lahiriah, ya saudaraku, meskipun di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman. Ada perang dunia yang ketiga ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Jadi selepas nanti kita Kegerakan Kuda Putih, itu kemudian yang akan terjadi meluncurnya kuda merah, damai sejahtera hilang. Saudara, nanti akan damai sejahtera hilang, makanya kita ke sana nggak usah lama-lama, saudaraku, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Roh Kudus saja. Kalau 7 tempat, 7 hari, ya 7 hari, sudah kita pulang, saudaraku. Kemudian sudah kuda merah, itu akan terjadi resesi yang begitu dahsyat. Makanya kalau ada yang bernubuat tahun-tahun ke depan itu akan ada resesi ekonomi, akan mengalami keterpurukan yang parah, itu betul, saudaraku. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah itu akan terjadi perang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Ini satu warning, satu tanda yang pasti bahwa masa harpazo atau orang kenal dengan pengangkatan itu sudah dekat. Kalau terjadi perang dunia yang memakan korban 1/4 penduduk bumi itu terjadi, maka yang disebut masa antikris itu juga sudah dekat, saudaraku. Nah, perang dunia yang ketiga itu korbannya 1/4 penduduk bumi, 1/4 wilayah dari bumi, tepatnya seperti itu ya. Kemarin ada yang menyanggah saya, itu kan diberi kuasa atas 1/4 wilayah dari bumi. Iya, saudaraku, dan 1/4 wilayah dari bumi itu akan dibunuh, saudaraku, artinya mati, saudaraku. 1/4 bumi, saudaraku. Tetapi kalau kita kemudian belajar di dalam perang yang selanjutnya, di dalam Wahyu pasal yang ke-9 itu dengan tegas di sana dinyatakan bahwa yang mati itu 1/3 dari umat manusia, saudaraku. Jadi saya yakin ya, meskipun Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 itu menyatakan wilayah, nanti 1/4 wilayah dari bumi itu nanti akan dibunuh, saudaraku, maka di dalam perang dunia yang keempat itu nanti 1/3 umat manusia akan dibunuh. Itu jelas nanti ayatnya. Kemudian bahkan ketika perang Harmagedon itu semua manusia dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Saudara bisa bayangkan, saya sudah terangkan, memang perang dunia yang ketiga yang dikatakan memakan korban 1/4 dari bumi, artinya wilayah dari bumi, itu menjadi korban, saudaraku. Perang dunia yang keempat itu tidak lagi perang kecil-kecilan, saudaraku. Kalau dahulu kan cuma perang dunia pertama korbannya 40 juta, perang dunia yang kedua korbannya 50 atau 70 juta, saudaraku, dan diakhiri dengan 2 bom nuklir yang skalanya kecil, saudara. Tetapi nanti ketika perang dunia yang ketiga yang kemudian membunuh 1/3 dari wilayah bumi itu, saudaraku, itu tentunya karena bom nuklirnya itu sudah memiliki kekuatan yang beribu-ribu dari apa yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dahulu. Saudara, coba kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dibaca Pak Nendra. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning
Dan orang yang menungganginya bernama Maut dan Ya. kerajaan Maut mengikutinya. Iya, orang yang menungganginya ini bernama Hades dan Thanatos. Thanatos dan Hades mengikutinya. Terus Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. ya, ini memang wilayah diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Ya, 1/4 dari bumi itu tentunya yang menghuni juga banyak, saudaraku. Misalkan 1/4 itu berada di yang paling jarang deh, Afrika gitu, saudaraku. 1/4 itu dibunuh gitu, bagaimana kira-kira? Kan dahsyat juga, saudaraku. Apalagi kalau 1/4 wilayah bumi itu Eropa, saudaraku, akan banyak banget yang mati, saudaraku. Atau Amerika, atau mungkin bagian Australia, Indonesia, atau Asia Tenggara, saudaraku. Tentu banyak sekali. Makanya di sini 1/4 dari bumi itu akan dibunuh, ya akan mati, saudaraku. Meskipun ini mengandung kata wilayah ya, saudaraku, bukan menyatakan secara gamblang bahwa ini membunuh 1/4 penduduk bumi, tapi ini 1/4 dari wilayah bumi itu akan mengalami kematian yang dahsyat, saudaraku. Jadi memang korbannya banyak sekali, dan saya katakan tidak hanya puluhan juta, ratusan juta, tapi miliar, saudaraku. Dan karena ini perang nuklir, saudaraku, perang dunia yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 ini. Ya, terus Untuk membunuh dengan pedang, ya, dan dengan kelaparan, ya, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. amin. Ini perang dunia yang ketiga. Korbannya 1/4 dari wilayah di bumi itu nanti akan dibunuh, akan mati. Kemudian kita akan menyimak perang dunia yang keempat. Ini terang dituliskan, 1/3 dari manusia, dari umat manusia itu akan dibunuh. Saudaraku, bayangkan kalau umat manusia saat ini misalkan 8 miliar, itu 1/3-nya berapa? Tetapi kan sudah dikurangi dengan yang perang dunia ketiga tadi, saudaraku. Yuk kita baca Wahyu pasal 19 ayat 13 sampai 16 dibaca. Wahyu 9 ayat 13 sampai 16. Ini perang dunia yang keempat ya. Wahyu 9 ayat 13 sampai 16. Wahyu 9 13 sampai 16. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. Amin. Jadi perang dunia yang keempat itu akibat sangkakala yang keenam. Terus, Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, terus, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. terus, Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun. amin. Jadi perangnya itu ditulis jamnya, harinya, kemudian bulannya, kemudian tahun. Dan ketika itu terjadi, yang dibunuh itu tidak sedikit. Terus dibaca. Untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Iya, 1/3 dari umat manusia itu dibunuh di dalam perang dunia yang keempat. 1/3 dari 6 miliar misalkan, itu kan 2 miliar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini perang dunia yang keempat itu disiapkan bagi ada jamnya, ada harinya, ada bulannya, dan ketika jam, hari, bulan, dan tahun yang ditentukan tersebut akan terbunuh 1/3 dari umat manusia di bumi. Saudaraku, nuklir ini, saudaraku. Saudara, jadi jelaskan, memang di dalam kitab Wahyu ini ada hal-hal yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan tentunya kita sebagai pelaksana positif dari kegerakan kitab Wahyu akan diselamatkan dari hal-hal yang sangat buruk ini. Kemudian ada lagi perang besar yang disebut dengan perang Harmagedon. Itu nanti semua manusia mati, saudaraku. Semua daging mati. Saudaraku, semua manusia dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Perang dunia yang kelima
itu direncanakan di Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 16. Ini rencana. Jadi perang Harmagedon itu nggak langsung dur, saudaraku, tetapi ada perencanaannya. Wahyu 16 ayat 13 sampai 16 dibaca. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Terus, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. iya, raja-raja di seluruh dunia, pemimpin-pemimpin dunia itu dikumpulkan. Terus, Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. iya, jadi pemimpin-pemimpin dunia itu nanti dibodoni gitu loh, saudaraku, diakali, dikumpulkan, dihasut untuk peperangan pada hari besar, untuk melawan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat yang ke-16. Lalu ia mengumpulkan mereka di Ya. tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Iya, jadi mereka, para raja di bumi itu dikumpulkan di dalam satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, saudaraku. Kemudian pelaksanaan dari perang Harmagedon tersebut adalah di Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Jadi direncanakan dulu, kemudian dilaksanakan di Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Dan ini yang mati nggak cuma melihatan, tetapi semua manusia di bumi. Coba dibaca, Pak Nendra. Perang Harmagedon itu yang dilaksanakan di Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Terus, supaya kamu makan daging semua raja. iya, daging semua raja. Jadi raja-raja tadi dagingnya dimakan, artinya dibinasakan. Terus, dan daging semua panglima, terus, dan daging semua pahlawan, terus, dan daging semua kuda, terus, dan daging semua penunggangnya, terus, dan daging semua orang. iya, dan daging semua orang. Terus, Baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. terus 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, mereka itu sengaja melawan. Mana sih yang namanya Yesus Kristus yang akan datang di akhir zaman itu mana? Ayo kita kumpul, kita lawan dia, saudaraku. Di dalam perang Harmagedon itu perang seperti itu, saudaraku. Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, yang memimpin, saudaraku, pasukan dari kuasa jahat ini rupanya adalah antikris dan nabi palsu. Mereka yang mengumpulkan para raja di bumi, yang memimpin mereka menghasut para raja di bumi untuk melawan Tuhan Yesus Kristus, itu ternyata antikris, saudaraku. Jadi nanti kalau ada tokoh besar dunia yang mengajak untuk melawan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, waspada ya, saudaraku. Ini sesuatu yang begitu dalam. Terus, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. amin. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dari Tuhan Yesus Kristus yang datang di akhir zaman. Jadi di akhir zaman itu yang diutus itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti akan ada sekelompok besar orang yang melawan. Mana Tuhan Yesus yang mau datang itu? Kita lawan saja, saudaraku. Dan yang memprakarsai semacam itu adalah antikris dan nabi palsu, saudaraku, yang di dalam mulutnya itu tandanya, mulutnya itu penuh dengan hujatan, mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-13.
Saudaraku, selain dari sisi peperangan, nanti kegenapan kitab Wahyu itu juga akan terjadi di tengah-tengah banyak wabah. Dan salah satu wabah yang dahsyat itu yang disebut sebagai penyakit Hilkos, ya saudaraku, ditulis dalam Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2. Itu semacam bisul jahat, ya, yang membuat manusia nanti menjadi buruk rupa, yang cantik juga jadi jelek, saudaraku, yang ganteng jadi jelek, saudaraku, menimbulkan bau, saudaraku, karena ini merupakan bisul jahat. Saudaraku, coba dibaca Wahyu 16 ayat 1 dan 2. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Terus, maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. amin. Jadi terjadinya kegerakan kitab Wahyu itu nanti juga ditandai dengan adanya wabah yang jahat yang disebut dengan Hilkos kalau bahasa aslinya. Di sini dikatakan sebagai bisul yang jahat, yang berbahaya. Jadi sangat menular, sangat berbahaya bisul ini, saudaraku. Dan ini membuat manusia nanti jadi buruk. Kalau penyakit yang dulu-dulu saya sampaikan itu kan ada wabah yang dahulu itu tidak merubah bentuk manusia, tetapi kalau yang namanya penyakit Hilkos ini nanti yang cantik jadi buruk, saudaraku. Wajahnya jadi penuh bisul, saudaraku. Di seluruh badannya kena bisul jahat, ya. Saudara, juga jangan mudah terprovokasi dengan mungkin wabah-wabah yang mulai bermunculan, saudaraku. Ya, saudaraku, itu merupakan tanda kecil saja, tetapi belum merupakan kegenapan dari Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2 ini. Saudara, selain dari sisi wabah, maka yang banyak terjadi di akhir zaman dari alam raya adalah gempa bumi. Saudaraku, itu ditulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 8. Coba dibaca. Matius 24 ayat 3 sampai 8. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, Terus, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" terus, Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. iya, terus, Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. terus, Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. ya. Perhatikan di sini, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Sekarang ini mulai kita dengar, saudaraku. Kemudian, Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab tapi, semuanya itu harus terjadi. ya, tapi jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7 perhatikan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Terus, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. amin, sampai di sini dulu. Jadi, sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam perang Harmagedon, ya saudaraku, itu akan terjadi bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu bukan perang Harmagedon, saudaraku. Kalau misalkan Rusia melawan Amerika, itu bukan Harmagedon, saudaraku. Atau Israel melawan negara mana, itu bukan Harmagedon. Atau mungkin Turki melawan negara mana, saudaraku. Jerman melawan negara Polandia misalkan, saudaraku. Atau Korea Utara melawan Korea Selatan, itu belum Harmagedon. Meskipun melibatkan banyak sekali nuklir, tetapi itu belum Harmagedon. Sebab perang Harmagedon itu bukan bangsa bangkit melawan bangsa, tetapi bangsa-bangsa melawan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan perang Harmagedon, yang nanti membuat semua manusia dibunuh, seperti apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 tadi. Saudaraku,
semua manusia nanti dibunuh seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Itu perang Harmagedon. Jadi kalau masih bangsa melawan bangsa, itu belum perang Harmagedon, saudaraku. Perang Harmagedon itu perang bangsa-bangsa melawan Tuhan Yesus Kristus, melawan penunggang kuda putih di Wahyu pasal 19. Dan yang banyak terjadi sebagai reaksi alam di dalam kegerakan kitab Wahyu adalah terjadinya gempa bumi. Ayat 6 dilanjutkan ayat 6 dan seterusnya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Iya, terus? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Iya, gempa bumi di berbagai tempat. Jadi kalau mengenai isu megatrust, saudara juga jangan menjadi heboh ya, saudaraku. Itu secara ilmiah juga sudah bisa diprediksi ya, saudaraku. Makanya tidak dicatat di dalam kitab Wahyu, tetapi memang bencana yang paling banyak di dalam kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman, di 7 tahun terakhir, itu nanti adalah gempa bumi ya, saudaraku. Saudara nggak usah bingung dengan isu megatrust dan lain sebagainya, itu nggak usah bingung. Itu tidak tulis dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal mana menulis megatrust, saudaraku? Nggak ada, saudaraku. Wahyu pasal 10 itu 1/10 kota, saudaraku. Itu roboh. Wahyu pasal 11 maksud saya. Itu ada 1/10 kota menjadi roboh. Wahyu pasal yang ke-6 juga ada gempa. Tetapi yang spesifik menuliskan tentang megatrust itu di kitab Wahyu nggak ada, saudaraku. Memang di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-6, ke-7 tadi, saudaraku, dinyatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, kalau di Jepang itu sering banget gempa, saudaraku. Kalau misalkan cuma 4 magnitude gitu sampai 6 atau 7 itu dianggap ya sudah biasa, bangunan-bangunan di sana sudah mengalami satu perbaikan konstruksi dari pelajaran-pelajaran yang sudah mereka temukan bahwa di daerahnya memang rawan gempa. Akhirnya mereka menciptakan bangunan-bangunan yang tahan gempa ya, saudaraku. Jadi kalau di Jepang itu gempa ya tidak terlalu dipikirkan. Saudara di sini yang belum begitu bisa mensiasati gempa ya, tentunya mulai sekarang harus belajar dengan baik, karena memang akan terjadi banyak gempa di berbagai tempat, terutama di daerah-daerah yang rawan. Di daerah kita di Indonesia ini rawan dengan gempa, makanya saudara harus bisa merancang satu mitigasi. Langkah apa yang saudara kerjakan supaya saudara terhindar dari gempa. Jangan saudara mentang-mentang sudah penuh dengan Roh Kudus, sembahyangnya sehari sudah 5 jam, saudaraku, sudah dekat sama Tuhan, kalau ada gempa nggak mau berusaha berlindung, saudaraku. Ya jangan seperti itu. Selama saudara masih diberikan hikmat dan kekuatan, maka saudara harus mencari tempat yang terbaik untuk mitigasi. Jadi demikian ya saran saya mengenai gempa. Saudara nggak usah bingung, tidak usah heboh ya, saudaraku, tentang megatrust. Alkitab sudah nulis sejak dulu ini, saudaraku, sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi banyak gempa. Ayat 8 terakhir ini. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, jadi kesemuanya itu kalau ada bangsa bangkit melawan bangsa, banyak gempa bumi, itu baru awal, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, saudaraku. Dan kalau Tuhan Yesus Kristus sudah datang, kemudian terjadi perang Harmagedon, itu bukan bangsa melawan bangsa, tetapi nanti itu bangsa-bangsa, raja-raja yang dikumpulkan antikris itu bersepakat melawan Tuhan Yesus. Itulah yang disebut dengan perang Harmagedon, sesuai yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 16 dan kitab Wahyu pasal 19. Jadi demikian
Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.